Online. Bersama aku C. Laura. Dan aku Lasa Michael. Nah, kalian sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan? Sebelum itu, kita berdoa bareng-bareng dulu yuk. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh sekali lagi mengikuti ibadah sekolah minggu online. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami agar kami boleh sungguh-sungguh menyanyi dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak sih, karena corona ini dunia jadi banyak banget berubah. Betul. Kalian biasanya dulu ke sekolah, bisa main sama teman, lari-lari, makan di mana-mana. Sekarang sekolahnya pada di rumah kan? Bener banget tau sama Michael. Kalau dulu kita bisa ke mall, main-main bareng, sekarang udah nggak bisa kita. Iya sih, tapi ingat, meskipun semuanya berubah, dunia berubah, bahkan dunia bergoncang, tapi kasih setia Tuhan selalu sama, selalu sayang sama kita. Yuk kita nyanyikan sama-sama, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak. Ikut semua ya gerakannya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan, kita sama-sama sudah tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Nah, karena itu, karena Tuhan Yesus baik, kita harus taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan, gimana caranya? Caranya kita bisa jalan sama Tuhan. Benar. Jalan dalam waktu kita senang, ataupun waktu kita sedih, kita selalu jalan sama Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Nah adik-adik, ayo semua bangkit berdiri. Kalian semua tahu kan lagu ini? Kita sama-sama nyanyi, Jalan Serta Yesus. Tapi setiap kata Yesus, kita bikin gerakan gini ya, kayak salib Tuhan. Oke? Sudah siap? Yuk kita nyanyi dengan semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, semua bisa kan? Gampang kan? Sekarang kita nyanyi setiap kata jalan,
kita belok arah. Kayak yang kalian biasanya waktu sekolah minggu ya. Oke, yang pertama kita belok sini. Sudah siap? Yuk kita nyanyiin sama-sama dengan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, sudah semangat semua kan habis nyanyi jalan serta Yesus? Aduh Lause, tapi ya kalau dipikir-pikir taat sama Tuhan tuh susah loh Lause. Lebih enak kalau nggak taat. Iya sih, memang ada susahnya kalau mau taat sama Tuhan. Tapi ingat, kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan di surga akan tersenyum sama kita. Ya, yuk sama-sama kita nyanyikan satu lagu, Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Shalom adik-adik semua, senang sekali berjumpa lagi dengan Lauselian. Dan saat ini kita mau mendengarkan cerita, tetapi bukan sembarang cerita. Cerita ini berasal dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati, duduk yang manis. Ya, dengarkan baik-baik. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami senang sekali hari ini mau mendengarkan firman-Mu kembali. Tolong kami supaya kami semakin mengenal Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, Lause senang sekali adik-adik setia dan taat mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah apalagi Tuhan sangat senang melihat adik-adik sekalian taat kepada Tuhan, beribadah setiap hari Minggu walaupun secara online. Nah, Lause mau cek nih, apakah kita benar-benar taat sama Tuhan? Ikutin Lause ya, masuk ke dalam. Ayo. Nah, adik-adik, Lause ada satu botol air. Kemudian ini ada saringan teh ya. Ini ada jar kecil. Kemudian ini ada spoon. Nah, sekarang kita mau lihat ini air ini adalah seperti firman Tuhan ya. Nah, Lause akan tuangkan air ini di atas saringan. Apa yang terjadi? Airnya terus ya ke bawah, tidak ada yang tertinggal di dalam saringan ini. Nah, adik-adik, saringan ini
tidak menampung satu titik air bahkan ya, semuanya jatuh. Nah, ini menunjukkan apa? Sama seperti kita anak-anak Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, tetapi ada yang bilang cuma dari telinga kanan, kemudian keluar ke telinga kiri. Ada juga yang bilang masuk ke telinga, habis itu keluar lagi. Jadi kita banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak menaatinya. Nah, tapi Lause mau kasih lagi satu contoh yang lain nih. Air ini dituangkan di atas spons. Apa yang terjadi? Apakah airnya jatuh seperti tadi kita menggunakan saringan? Nah, ternyata tidak. Air ini diserap oleh spons ini, bahkan nah adik-adik Lause dengar kalau misalnya tanaman hidroponik ya dikasih bibit di sini, maka bibit sayur itu bisa bertumbuh loh. Wow, keren ya. Nah, ini menunjukkan anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan tetapi disimpan di dalam hati, di dalam pikiran, dan bahkan dilakukan di dalam hidup. Nah, adik-adik termasuk yang mana? Yang dengar firman Tuhan kemudian keluar, tidak pernah dilakukan, cuma dengar aja. Aku tahu cerita itu, tapi tidak pernah dilakukan. Atau ini seperti spons, yang firman Tuhan didengar, terus tinggal di dalam hati dan I will obey. Aku mau melakukannya, aku mau menaatinya. Nah, adik-adik tahu enggak? Tuhan senang sekali kalau anak-anaknya taat kepadanya. Nah, hari ini kita mau lihat sebuah contoh dalam Alkitab ya. Bagaimana seorang raja yang dengar firman Tuhan tetapi tidak taat kepada Tuhan. Siapa dia? Nah, cerita ini diambil dari dalam Alkitab di 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14. Adik-adik nanti bisa baca di sana ya. Nah, adik-adik, siapa dia? Raja yang cuma dengar firman tapi tidak melakukan. Dia adalah Raja Saul. Raja Saul baru 2 tahun menjadi Raja Israel. Dan saat itu orang Israel tinggal di tanah Kanaan. Tetapi ada yang namanya bangsa Filistin di sekitar mereka. Dan bangsa ini sangat tidak suka dengan orang Israel. Nah, mereka merencanakan untuk menyerang orang Israel. Lalu mereka membawa pasukan mereka. Wow, 3.000 kereta perang. Kemudian 6.000 pasukan berkuda. Dan pasukan berjalan kaki yang seperti pasir di laut. Karena banyaknya. Nah, adik-adik, ini sebuah pasukan yang sangat besar. Dan sangat menakutkan. Mengapa? Karena Raja Saul cuma punya 3.000 tentara. Dan 3.000 tentara ini tidak punya senjata. Yang punya senjata cuma Raja Saul dan anaknya Jonathan. Jadi ketika bangsa Israel dan Raja Saul melihat, wow, mereka punya 3.000 kereta. Mereka punya 6.000 pasukan berkuda. Mereka punya pasukan berjalan kaki yang sangat banyak. Duh, gimana ini? Gimana Raja Saul? Mereka akan menyerang kita. Kita pasti mati, Raja Saul, gimana? Lebih baik kita lari aja. Nah, adik-adik sekalian, yang mereka lakukan, mereka pergi cari tempat mereka bisa sembunyi. Masuk di kolong batu, masuk di gua, masuk di dalam perigi. Mereka cari bukit batu, pokoknya bisa sembunyi. Mereka merasa mereka bisa tenang di sana, mereka bisa aman di sana. Semua meninggalkan Raja Saul yang juga takut. Sampai akhirnya tinggal 600 orang bersama Raja Saul. Nah, adik-adik, dalam keadaan seperti ini, apa yang mesti dilakukan oleh Raja Saul sebagai seorang Raja Israel yang punya Tuhan yang Maha Kuasa? Nah, mestinya dia berdoa, benar berdoa. Tapi bukan itu yang dilakukan Raja Saul. Raja Saul mengatakan, bawa itu persembahan, korban. Aku yang akan mempersembahkannya. Kalau kita sudah persembahkan korban, kita pasti menang. Tapi Raja Saul sedang berlaku salah. Dia sedang tidak taat kepada Tuhan. Karena apa?
perintah Tuhan yang boleh mempersembahkan korban hanyalah imam atau nabi. Dan Saul adalah seorang raja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan oleh Saul adalah sebuah ketidaktaatan. Padahal waktu itu ada Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel sudah berjanji dia akan pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi karena takut, karena panik melihat tentara Filistin yang begitu banyak dan rakyat yang sudah meninggalkan Raja Saul, akhirnya dia menjadi tidak taat kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu, ini satu hal yang sangat mengerikan terjadi kepada Raja Saul. Setelah dia mempersembahkan korban, datanglah Nabi Samuel. Nabi Samuel bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan? Kamu bertindak bodoh." Adik-adik sekalian, orang bodoh itu bukan karena dapat nilai jelek, tapi bodoh itu kalau tidak taat sama Tuhan. Dan Nabi Samuel bilang demikian terhadap Raja Saul. Raja Saul bilang, "Bukannya tidak apa-apa. Kamu salah." Dan Tuhan mengatakan lewat Nabi Samuel, "Mulai sekarang kerajaanmu tidak akan terus sampai selama-lamanya." Waduh, Raja Saul baru saja menjadi raja, tetapi Tuhan bilang, "Tidak, aku sudah pilih raja yang lain." Nah, adik-adik, kalau kita lihat di dalam kisah 1 Samuel pasal 14, 15, adik-adik akan menemukan di sana. Rajin ya baca Alkitab. Kalian akan tahu, kalian akan lihat bahwa semakin hari Raja Saul bukan semakin taat sama Tuhan, tapi semakin tidak taat. Dan Alkitab mengatakan Tuhan menolak dia sebagai Raja Israel. Jadi adik-adik, bolehkah kita tidak taat ketika kita menghadapi satu keadaan yang sulit? Kita merasa takut, kita merasa panik, lalu kita boleh taat, kita boleh tidak taat. Adik-adik, kita harus berusaha untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Karena Tuhan senang anak-anak yang mau taat kepadanya. Nah, misalnya adik-adik sedang ada tes ya. Kemudian Mister atau Miss bilang, "Waktu tinggal 5 menit lagi." Waduh, gimana nih? Jawabanku belum selesai. Aku tanya temanku aja. Tapi kan gak boleh seperti ini. Harus taat sama Tuhan. Oh iya, aku harus berusaha sendiri. Tuhan tolong aku. Nah, adik-adik, kalau panik kadang kita itu maunya cari jalan sendiri. Ya, cari pertolongan sendiri, mau nolong diri kita. Tapi Tuhan gak mau kayak gitu. Tuhan mau kita selalu melihat kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Atau misalnya kalau kita lagi digangguin teman kita ya. Aduh, ada teman yang suka membuat kita ini marah. Sehingga kalau kita ketemu dia, kita menjadi takut. Aduh, ketemu dia. Lalu kita berdoa ya. Berdoa benar gak? Benar. Tetapi kita berdoa begini, "Tuhan, cepat matikan dia. Lenyapkan dia dari bumi ini." Nah, adik-adik, berdoa memang benar. Tapi isi doanya salah. Dan itu sama dengan ketidaktaatan. Kita sedang tidak taat sama Tuhan. Tuhan tidak mau kita berdoa dengan cara demikian. Apa yang harus kita doakan? Tuhan, tolong supaya temanku itu bertobat. Dia tidak mengganggu saya lagi, tapi dia punya kasih Tuhan. Itu adalah sebuah ketaatan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ya. Apakah kita menjadi seperti air yang melewati saringan ini, hanya mendengar, kemudian ya udah pokoknya aku tahu ceritanya, tapi tidak pernah taat kepada Tuhan? Atau kita menjadi seperti air yang ditaruh di spons ini, firman Tuhan tinggal di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan kita mau bilang, "Tuhan, I will always obey you." Nah, adik-adik sekalian, kalaupun satu hari kita ada di dalam keadaan takut, panik, maka apa yang harus kita lakukan?
kita harus memilih yang benar, yaitu tetap taat kepada Tuhan. Ayo sama-sama katakan, I will obey you, oh God. Nah, demikian cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajar kami untuk selalu taat kepadamu. Melalui contoh Raja Saul, tolong kami untuk tahu bahwa setiap ketidaktaatan ada akibat dan bahkan bisa akibat yang begitu mengerikan. Dan Tuhan, tolong kami untuk taat bukan hanya karena ada akibatnya, tapi tolong kami untuk taat karena kami sayang sama Tuhan yang sudah lebih dulu sayang sama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup yang Tuhan kasih buat kami boleh selalu menyatakan ketaatan kami kepada Tuhan. I will obey you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik di depan ada right way sama wrong way. Nah, kita sebagai orang berdosa sering sekali nih ya. Apapun keadaan kita biasanya itu memilih yang namanya wrong way. Ya, apapun keadaannya takut, panik semuanya wrong way. Nah, oleh karena itu kita kan mau taat, kita membutuhkan yang namanya pertolongan Roh Kudus. Nah, andaikan air ini adalah Roh Kudus, lalu tuang sini ya. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Tadi kan biasanya kita selalu orang berdosa itu cenderung wrong way. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Apa adik-adik? Wow, kita bisa memilih the right way. Kita bisa taat sama Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi, untuk mau taat sama Tuhan, kita tidak bisa ngandalin diri kita sendiri, tapi kita harus meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita selalu taat. Boleh dicoba di rumah ya dengan bantuan mama papa. Pakai botol seperti ini, oke? Nah, demikian aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah hari ini. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Nah, sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi online. See you next week.